adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, hari ini bertemu kembali dengan Kak Maulida. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu tentang materi pola hidup bersih dan juga sehat. Adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, adik-adik semuanya, perlu diketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna, di mana Islam mengajarkan agar dalam aktivitas sehari-hari kita harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo kita belajar tentang pola hidup sehat dan bersih sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke materi tentang pola hidup bersih dan juga sehat, kita nyanyi terlebih dahulu yuk, agar lebih memahami tentang pola hidup bersih dan sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena setiap hari bangunku tepat. Selalu mandi pagi, tak lupa gosok gigi, pakai baju bersih, dan selalu rapi. Sarapan pagiku selalu bergizi, sayangi kawan tak iri hati. Bila aku berjumpa, selalu senyum dan sapa, mengucapkan salam selamat sejahtera. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena setiap hari bangunku tepat. Selalu mandi pagi, tak lupa gosok gigi, pakai baju bersih, dan selalu rapi. Sarapan pagiku selalu bergizi, sayangi kawan tak iri hati. Bila aku berjumpa, selalu senyum dan sapa, mengucapkan salam selamat sejahtera. Yeay. Nah, di sini ada satu gambar yang dimana di dalamnya ada yang menyapu, melakukan kegiatan mengepel, lalu membuang sampah pada tempatnya, lalu membersihkan kaca atau mengelap kaca. Jadi, adik-adik semuanya, contoh kegiatan yang ada di dalam gambar ini merupakan perilaku pola hidup sehat dan bersih, di mana kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, agar tidak menjadi sarang penyakit dan juga sarang kotoran. Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa contoh pola hidup sehat, di antaranya yang pertama, makan dan minum secara teratur dan tidak berlebihan. Nah, dalam Islam kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berlebihan. Kenapa?
Karena salah satunya kegiatan makan dan minum secara berlebihan itu banyak menimbulkan dampak buruk atau dampak negatif. Contohnya apa, Kak? Ketika kita makan dan minum terlalu banyak, itu akan menyebabkan kembung perutnya, kekenyangan, sehingga dapat menghambat aktivitas karena kita malas untuk bergerak. Lalu yang kedua, sering puasa. Nah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk sering berpuasa. Kenapa? Karena sifatnya puasa ini adalah menahan. Menahan apa saja? Menahan makan, menahan minum, menahan untuk tidak berkata kotor, atau menahan untuk tidak berperilaku jelek. Sehingga ketika kita berpuasa pun tubuh kita bisa beristirahat sejenak dan lebih menyegarkan, membugarkan tubuh kita. Lalu selanjutnya ada rajin berolahraga. Nah, di mana ketika kita rajin berolahraga, tubuh kita itu akan menjadi lebih bugar, lebih segar karena kita mengeluarkan keringat. Sehingga kita harus rajin berolahraga, minimal kita menggerakkan tubuh-tubuh kita agar tidak kaku ya. Lalu yang keempat ada tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Nah, di sini berarti kita tidak boleh begadang karena begadang itu banyak mudorotnya, banyak dampak jeleknya bagi kesehatan tubuh. Lalu yang terakhir, tidak cepat marah. Kenapa? Karena cepat marah pun bisa cepat tua, iya kan? Jadi kita tidak boleh cepat marah, kita harus bersabar dalam menghadapi sesuatu. Adik-adik semuanya, di sini kakak menyajikan kata-kata yang dapat memotivasi kita untuk berperilaku atau mempraktekkan pola hidup sehat dan juga bersih. Di mana menjaga kesehatan itu sangat penting karena lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati. Atau yang biasa kita dengar atau yang biasa kita kenal, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya kita akan membahas tentang menjaga kebersihan. Di sini nanti kita akan membahas tentang kebersihan anggota badan dan juga kebersihan lingkungan sekitar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan anggota badan. Menjaga kebersihan anggota badan itu dapat dilakukan dengan cara mandi secara teratur, yaitu 2 kali sehari. Nah, setiap pagi saat bangun tidur maupun sebelum tidur waktu malam hari, kita harus menggosok gigi secara teratur juga. Kenapa? Karena dengan menggosok gigi secara teratur, kita dapat menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Lalu selanjutnya ada memotong kuku. Nah, di sini siapa yang kukunya masih panjang? Sekarang bisa dipotong ya kukunya karena kuku yang panjang bisa menjadi sarangnya syaiton. Dan yang terakhir, dengan cara membersihkan semua anggota badan, yang mana yang sekiranya terdapat kotoran, yang kotor itu bisa dibersihkan, dibilas dengan air, ataupun bisa mandi. Lalu yang kedua, kita harus menjaga kebersihan di sekolah. Nah, kebersihan di sekolah ini merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Siapa saja warga sekolah itu, Kak? Warga sekolah itu terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, pegawai, ibu kantin, dan juga warga-warga sekitar sekolah. Ketika kita menjaga kebersihan sekolah, sekolah itu akan nyaman digunakan sebagai tempat untuk belajar.
yaitu kita bisa membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas, tidak mencoret-coret dinding, membersihkan jendela, serta menyiram tanaman. Nah, adik-adik semuanya, apakah sudah melaksanakan kegiatan ini? Kalau sudah, top buat semuanya, 100. Lalu yang ketiga, kita harus selalu menjaga kebersihan di rumah. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga, baik itu ibu, bapak, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya. Setiap hari rumah harus dibersihkan dan juga dirapikan, baik kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, serta halaman rumah harus dibersihkan agar tidak menjadi sarang penyakit. Lalu yang keempat, kita harus menjaga kebersihan di lingkungan. Contohnya apa, Kak? Seperti di masjid, di musola, di pasar, dan tempat-tempat lainnya. Sampah harus dibuang pada tempatnya, dibuang pada tong sampah ya. Dalam menggunakan fasilitas umum, harus hati-hati dan digunakan sebaik-baiknya, karena fasilitas umum adalah milik bersama. Nah, selanjutnya setelah kita belajar bagaimana cara menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan, kita perlu juga membahas untuk menjaga kebersihan hati. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah selalu berpikir positif dan tidak berprasangka buruk kepada orang lain maupun kepada hal-hal lain. Lalu yang kedua, jujur dan tidak berbohong. Yang ketiga, berbicara yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Nah, di sini kakak mau menyampaikan, kalau sekiranya adik-adik tidak bisa atau belum bisa berbicara baik kepada orang lain, lebih baik diam daripada menyakiti hati saudara kita atau orang lain. Lalu yang keempat, menyayangi orang lain dan juga tidak membenci. Karena kita juga harus berteman, saling menjaga kesatuan. Lalu yang terakhir, membersihkan hati dengan selalu beristighfar dan berzikir kepada Allah. Wah, di sini ada contoh latihan nih. Kita bisa mengerjakan secara bersama-sama. Setelah kita tadi belajar tentang kebersihan, belajar tentang pola hidup sehat dan bersih, sekarang di sini ada 5 gambar. Yang mana sih termasuk gambar yang merupakan contoh pola hidup sehat dan bersih? Coba adik-adik di rumah bisa melihatnya dan juga bisa menunjukkan gambar mana yang sesuai. Nah, dan inilah hasilnya. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah benar jawabannya dari rumah? Jadi pada gambar 1 itu salah, bukan perilaku pola hidup sehat dan bersih. Kenapa? Karena adiknya melihat TV dalam jarak yang dekat itu bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Lalu yang kedua itu benar karena 3 adik ini melakukan kegiatan menggosok gigi yang merupakan salah satu contoh kegiatan dari kebersihan diri. Lalu yang ketiga ini salah ya. Kenapa? Karena membaca buku lebih baik dilakukan dengan duduk
dan juga jarak antara mata dan buku itu tidak terlalu dekat maupun tidak terlalu jauh. Lalu yang keempat, salah ya, karena membuang sampah sembarangan itu adalah kegiatan atau perilaku yang buruk, padahal sudah disediakan tong sampah. Jadi ketika membuang sampah harus di tong sampah. Dan gambar terakhir adalah benar jawabannya. Di sini ada Pak Guru dan juga siswanya sedang melakukan olahraga. Nah, jadi dari 5 gambar ini, 2 diantaranya benar dan termasuk kegiatan pola hidup sehat dan bersih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo kita berlatih terlebih dahulu untuk memperkuat ilmu kita tentang pola hidup sehat dan juga bersih. Ayo kita menjawabnya secara bersama-sama. Nanti kita cocokkan jawabannya kakak dan juga adik-adik semuanya dari rumah ya. Soal pertama. Berwudu adalah salah satu cara menjaga kesehatan. Kesehatan apa ya? Kesehatan kulit. Iya, betul. Lanjut ya. Nomor 2. Menjaga kebugaran tubuh dilakukan dengan cara apa ya? Betul sekali, dengan cara berolahraga. Lanjut, nomor 3. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk berpuasa agar tubuh menjadi apa ya kalau kita berpuasa? Menjadi sehat, iya betul sekali. Gimana nih? Udah 3 nomor? Apakah adik-adik semuanya sudah benar jawabannya dari rumah? Wah, hebat banget. Kita lanjut ya, nomor 4. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan lingkungan kalau kita membuang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor. Iya, betul. Lanjut yuk, nomor 5. Apabila ada teman berbuat salah, sebaiknya kita apakan ya? Kita maafkan, betul sekali. Lalu yang keenam, soal nomor 6. Berzikir dan berdoa adalah salah satu cara menjaga kebersihan. Kalau kita berzikir dan berdoa menjaga kebersihan apa ya? Kebersihan. Oh iya, kebersihan batin. Nomor 7. Agar tubuh menjadi sehat, maka makan dan minum harus apa? Harus teratur. Nah, masih ada 2 soal lagi nih. Apakah 7 soal tadi adik-adik semuanya sudah menjawab dengan benar? Sudah. Wah, pintar sekali. Kita lanjut ya, soal nomor 8. Menjaga kesehatan kulit dilakukan dengan cara kita harus ngapain ya untuk menjaga kesehatan kulit? Dengan mandi. Iya betul, wah hebat sekali. Kita bisa menjaga kesehatan kulit yaitu dengan mandi, karena mandi dapat membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh atau pada kulit kita. Lalu yang terakhir nih, ada gambar apa ya? Dia lagi sakit apa ya? Pegang pipi berarti sakit gigi nggak sih? Nah, gambar di atas akibat jarang menggosok apa berarti kalau sakit gigi? Jarang menggosok gigi. Nah, adik-adik semuanya kalau nggak mau sakit gigi, kita harus wajib
untuk menggosok gigi secara teratur, yang mana dilakukan ketika sebelum tidur dan juga bangun tidur untuk meminimalisir terjadinya penyakit pada gigi. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi pola hidup sehat dan bersih sudah selesai. Semoga dengan kita mempelajari materi tersebut, kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat dan bersih di kehidupan sehari-hari, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita bisa menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca lafadz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.